Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita boleh kembali berjumpa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah di tengah dunia yang cemar. Mari kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, salah seorang dari nelayan di Minamata yang bernama Hamamoto pada tahun 1951, ayah Hamamoto ini meninggal dunia diakibatkan sebuah penderitaan yang sangat mengerikan. Berhari-hari lamanya, ia diserang semacam penyakit syaraf yang membuat ia menjadi gila dan badannya terus bergerak-gerak. Akibatnya ia terpaksa diikat erat-erat di tempat tidurnya. Dan rupanya penyakit syaraf ini menyerang dan menimpa kepada anaknya yang bernama Hamamoto. Mula-mula Bapak Ibu, tangannya ia merasa kebal, dan akibatnya ia kemudian tidak bisa lagi merasakan akan sesuatu yang ia pegang. Badannya terus gemetar, bahkan ketika ia memegang sebuah gelas yang berisi air, maka air dalam gelas itu pun menjadi tumpah Bapak Ibu. Dan setelah diselidiki lebih jauh, akhirnya ketahuan bahwa penyakit ini disebabkan adanya polusi lingkungan air laut di teluk itu. Sebuah pabrik kimia yang bernama Chiso Corporation membuang limbahnya tiap hari di teluk itu. Dan ini sangat mempengaruhi ikan-ikan yang hidup di sana. Sehingga ketika ikan-ikan ini dimakan oleh manusia, maka manusia pun ikut keracunan. Sehingga Bapak Ibu, ada sekitar 262 orang menderita akan penyakit ini. Sehingga penyakit ini dikenal dengan nama penyakit Minamata. Dan ada sekitar 672 orang meninggal dunia akibat daripada penyakit tersebut. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa akibat polusi lingkungan yang terjadi di Teluk Minamata ini memang sangat mengerikan. Tetapi kita harus sadar bahwa ada polusi yang lebih berbahaya, yaitu pencemaran akan hati dan pikiran manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama, Rasul Paulus memberikan sebuah himbauan nasihat supaya kita harus menyucikan diri kita Bapak Ibu dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan itu sebabnya mari pada pagi hari ini kita harus benar-benar berhati-hati. Dunia semakin jahat, dunia makin cemar Bapak Ibu. Dunia semakin tenggelam di dalam kehidupan yang tidak takut akan Allah. Kita harus benar-benar mewaspadai akan pencemaran ini. Dan kita harus benar-benar berhati-hati dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita tonton, dengan apa yang kita dengar Bapak Ibu. Baik di dunia media sosial, baik di dunia media cetak, kita harus benar-benar waspada. Mari jaga hati dan pikiran kita supaya kita tidak tercemar oleh dunia yang sedang hari-hari ini sudah tercemar dengan segala macam perbuatan yang jahat, dan mereka hidup di dalam dosa, tidak takut akan Tuhan. Dan saya percaya, jikalau kita benar-benar
membawa diri kita untuk tidak tercemari dengan pencemaran rohani yang ada di sekitar kita, maka kita akan semakin hari hidup takut akan Allah, dan itu akan menyempurnakan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu menghendaki setiap anak-anak Tuhan hidup dalam kekudusan dan bukan hidup di dalam pencemaran dosa. Mari Bapak Ibu, biarlah pada pagi hari ini kita boleh semakin hidup benar, semakin hidup kudus di hadapan Tuhan, terutama menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya renungan ini memberkati kita, dan selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.